Syiah bukan akidah kami. Sementara Alawiyin itu istilah dzurriyyah Rasul yang dinisbatkan, dipopulerkan oleh orang-orang Syiah. Kan ini kan harus ada kejelasan. Dan semenjak itulah belum ada juga, artinya Habib Lutfi menjelaskan ulang, belum ada di videonya. Hanya menjelaskan seperti itu. Karena muaranya kepada Sayyidina Ali. Makanya kan kalau seperti itu saya pikir di dalam sanad ini kan ada seperti Qadiriyah. Ini hebatnya nih, Qadiriyah Naksabandiyah, ulama-ulama kita tidak melepas sanad seperti ini. Karena sumbunya kalau zikir la ilaha illallah tetap dari Sayyidina Ali. Tapi kalau zikir ismu dan Allah nggak lepas dari Abu Bakar, walaupun Abu Bakar bukan keluarga. Jadi ini ada pemangkasan. Makanya kalau kata Kiai Kholwa, siapa? Mbah Kholwani, dari mana itu beliau? Purworejo ya. Kenapa Jatman setelah dipegang oleh Habib Lutfi seakan-akan ada pemangkasan sejarah, bahkan termasuk amaliyah wadipanya. Saya baca-baca dalam kitab Manhajus Sawi, walaupun itu menjadi salah satu redaksi terkuat referensi untuk Thariqah Alawiyah, tapi ya kalau kita lihat di dalamnya juga menukil dari ulama-ulama salafus soleh, artinya tidak berstatement menurut pemikirannya, artinya banyak, karena di situ dijelaskan bahwa Thariqah Alawiyah ini mengambil dari dua sumbu, dari Ghazali, Imam Ghazali sama Abu Hasan Asyadzili, Ghazaliyah sama Syadziliyah. Walaupun secara amal di situ memang ada 5 pondasi yang dijadikan untuk bahwa orang yang bisa mengamalkan 5 pondasi ini berarti dia berada dalam Thariqatul Alawiyah. Walaupun di situ sebenarnya Thariqah Alawiyah ini dinisbatkan sebagai wadinya, yang mencetuskan adalah Faqih Muqaddam di situ. Nah, kalau Habib Lutfi kan mengatakan Thariqah Alawiyah ini langsung bersumber kepada Sayyidina Ali, kan begitu. Nah, ini kalau yang kita cross check ini adalah mengenai tentang silsilatul masyayikh, mata rantai gurunya, sanadnya. Karena yang saya lihat di dalam kitab Manhajus Sawi itu semuanya ini dari mulai Imam Ja'far Shadiq, Muhammad Al-Bakir ke bawahnya itu langsung ada klaim dari marga mereka yang meniadakan dari Syekh Bahauddin. Kita tahu secara amaliyah wadifahnya Thariqatul Alawiyah juga menggunakan zikir ismu zat nafi isbat, bahkan lebih banyak daripada Qadiriyah Naksabandiyah, karena di dalam kaifiyah Thariqah Alawiyah ini baca zikir nafi isbatnya. Tahu nggak Mas ETH atau Mas Ali Said nafi isbat itu apa? Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Nafi isbat itu zikir la ilaha illallah, itu sampai 25.000. Kemudian zikir ismu zat Allah yang di dalam hati 25.000. Nah, ini kalau kita lihat ya di dalam kitab Tanbirul Qulub ini kan sangat jelas tuh silsilatul masyayikh, karena khawatir. Jadi fangduru ma yattakhidun tattakhidun gitu kan. Jadi kita ini harus hati-hati dari mana kita mengambil sanad keilmuan itu. Bahkan kalau kita lihat Syekh Bahauddin An-Naksabandi ini, beliau juga Asy-Syarif Al-Husaini Al-Hasani gitu kan. Beliau juga ya dzurriyyah daripada dzurriyyah Kanjeng Nabi. Nah, yang kita sering sampaikan, kalau dzurriyyah Nabi, cucu daripada Kanjeng Nabi itu, mereka tidak pernah gila dengan hormat. Karena memang hubbul mal wasyaraf itu minan nifaq gitu loh. Ketika orang itu gila harta, gila hormat, ingin dihargai oleh orang, siapapun itu, ini bentuk bukti bahwa orang tersebut adalah munafik. Apalagi sampai ada fatwa-fatwa kalau tidak percaya Habib bahwa Pak Habib ini dzurriyyah Rasul, agamanya abal-abal, perlu dipertanyakan keimanannya, bahkan juga ada sampai yang mengatakan masuk neraka. Ini berlebihan ya. Kalau kalimat seperti itu berlebihan, makanya pantas kalau Ustadz Abdul Mujib sampai keras suaranya, karena ini justru malah mendoktrin. Dan dari beberapa kitab Muktabaroh sendiri gitu kan, ulama-ulama terdahulu ini tidak pernah ada, walaupun beliau-beliau ini, contohlah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau dekat sanadnya, beliau ini dzurriyyah Rasul, Syekh Bahauddin dzurriyyah Rasul, tapi mereka-mereka ini tidak pernah menisbatkan dirinya sebagai Ahlul Bait, karena Ahlul Bait ini sudah ada nas yang mutlak, ghairul muqayyad. Nah, ini kan tadi masih ada yang membela kekeh aja seakan itu Ahlul Bait. Asumsinya nanti beda kalau dengan Ahlul Bait. Maka betul kullu taqin Ahlul Bait ini secara universal. Tapi kalau dikaitkan dengan ayat Al-Quran sudah dinaskan Ahlul Bait yang dijamin surganya oleh Allah, nanti dulu. Justru itu yang nantinya akan menjadi doktrin. Justru akan menjadi doktrin, dan ini akan menjadi bahaya bagi umat. Kalau kita lihat di dalam kitab Asnaful Maghrurin,
ada salah satu kitab Asnaful Maghrurin ini, atau golongan-golongan yang tertipu daya, yang justru golongan tersebut akan membahayakan pada dirinya. Ini yang dikaryakan, ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali. Kita harus menyadari, bagaimanapun siapapun itu, kalau ada seseorang yang hanya mengandalkan dengan kebaikan orang tuanya, artinya al-fakhru bil ahsab, membanggakan dengan nasab, dia gurur. Udah jelas. Bahkan al-sod, kata Imam Ghazali, ini bisa menjadikan perbuatan maksiat. Gitu ya. Kenapa di Indonesia ini kok sekarang ini banyak yang mengkritik daripada habaib atau dari klan Ba'alawi? Nah, ini barang tentu karena dimulainya munculnya al-fakhru bil ahsab, yang membanggakan nasab, membanggakan qabilah. Ini kan muncul pertama kali dari mereka. Ini disadari ataupun tidak, memang nyatanya begitu gitu. Maka jangan salahkan kalau Anda ibaratkan, kalau dulu kan biasa-biasa saja, nggak sampai ramai seperti ini, karena dulu masih ada etikanya. Dulu masih ada etikanya. Artinya belum berani secara publik. Sekarang secara publik udah berani menghinakan ulama kita, kan begitu. Dan ini kalau kita balikin lagi, oke lah, oh ini kan oknum, dari oknum mereka. Ya kalau memang oknum, harusnya yang punya kedudukan rois di situ bisa memberikan nasihat dong, kan begitu. Wong sudah ada lembaga Robito Alawiyah, buat apa ada lembaga? Wong biasanya itu kalau di tradisi NU itu ada sedikit aja ada pemahaman yang menyimpang dari ulama NU, itu langsung ada panggilan, dinasehati. Contoh dulu Gus Muwafiq, sedikit ada pemahaman yang keliru, itu langsung dinasehati oleh mustasyar daripada PBNU, kan begitu. Ini kan justru tidak, malah dengan pembelaannya itu bukan dengan akhlakul karimah, dengan doktrin lagi, sampai istilahnya doktrinnya, kalau nggak percaya Habib, itu kata siapa, Habib Taufik Assegaf, itu berarti dia tidak akan bisa masuk surga. Itu banyak tuh dengan doktrin seperti itu justru. Jadi kalau kita lihat nih, saya bacakan dulu ya, selain dari dalam kitab Ihya sama kitab yang lainnya. Nah, sebelum saya nanti masalah Thariqah Alawiyah sedikit, kita mengingat kembali di dalam faslun fi ghururi asatil mu'minin, pasal yang menjelaskan tentang bahayanya tipu atau tertipunya daripada orang-orang mukmin yang berbuat dosa. Nah, ini kalau mereka ini kan bisa dijadikan tertipu, ya monggo, mau kamu jadikan mutawaah kayak, mau jadikan lazim kayak dalam ilmu sorof, mau dijadikan muta'adi boleh. Tapi kalau kita subtasikan secara siyakul kalam, secara kejadian yang nyata, justru ini menjadi alat tipu daya. Mansya'atun dzakal gurur. Kalau mansya'ah ini adalah isim makan, isim zaman, isim makan. Artinya tempat tipu daya, sumber tipu daya ini muncul nih, ngapunten, Imam Ghazali sampai lantang kayak gini. Artinya saking bahayanya kalau orang ini suka membanggakan nasab yang menjadi andalannya nasab. Mansya'atun dzakal gurur. Nah, ini sumber utama tipu daya tersebut ini, warubama kana mansya'atun haluhum atamassuka bisolahil abawal ummahati. Kata beliau Imam Ghazali nih, sumber mansya'at yang menjadi bahayanya tipu dayanya ini adalah ketika orang-orang tersebut at-tamassuk bisolahil abawal ummahat, artinya mengandalkan kebaikan orang tuanya. Nah, ini namanya ini bersandar. Kalau di dalam kitab Ihya mustanadun, di sini mansya'atun kalimatnya Pak, karena di kitab Asnaful Maghrurin. Wa dzalika nihayatul gurur fa inna aba'ahum ma'a salahihim wa wara'ihim kanu khaifin. Jadi ketika dia memanfaatkan dengan kebaikan orang tuanya, kemudian kemeletek gitu, wah saya ini punya zat yang suci, nasab yang bagus, artinya kemuliaannya lebih mulia saya daripada kamu, seperti itu. Nah, kalau orang sudah seperti itu sudah menjadi nihayatul gurur, puncaknya bahaya, puncak tipu dayanya seperti itu. Ya kalau kamu jadikan tertipunya ya bisa saja, silakan. Berarti kalau tertipu harus sadar. Kalau merasa tertipu harus sadar.
Apalagi sudah mah tertipu kemudian mendoktrin umat, itu jadi tipu daya. Kan begitu, ini secara fakta. Nah terus kemudian, karena bapak-bapaknya mereka itu memang soleh-solehan atau waro, orang yang takut kepada Allah. Sekalipun itu wali, saya punya orang tua nih wali, andai kata Gus Yasin dia seorang wali, ini dikecam oleh Imam Ghazali. Andai kata saya ini anaknya Gus Ilyas, kemudian saya menyampaikan ke masyarakat, istilahnya supaya masyarakat ini benar-benar hormat kepada saya mengandalkan nama saya dengan bapak saya seorang wali. Kamu ngerti gak? Saya ini darahnya Maulana Ilyas, ada kata begitu, yang karomanya sudah masyhur. Jid-jid saya ini sangat luar biasa. Nah seperti itu tuh, itu sangat dikoreksi oleh Imam Ghazali. Ya, gak boleh seperti itu, dan ini kenyataan di kita, ini kenyataan. Begitu ya. Nah makanya terjadilah gitu, karena ada doktrin sudah membekas seperti itu, maka dikait-kaitkanlah Ahlul Bait itu dimiliki oleh habaib. Ini kan lebih parah juga. Orang Imam Ali Zainal Abidin dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan aja menangis dikatakan Ahlul Bait. Takut dia. Nah ini dengan bangganya mengatakan dirinya sebagai Ahlul Bait. Saya tadi juga baca beberapa hadis-hadis tentang masalah fadilah Ahlul Bait. Gak ada tuh hadis Nabi ada kata dimutlakan itu Ahlul Bait itu adalah Habib. Nah, ini kan mencantolkan saja Pak. Yang repot seperti itu. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, mengenai tentang Thariqatul Alawiyah, ini memang harusnya ada klarifikasi gitu kan. Yang kita bongkar itu kenapa ada istilah bahwa Thariqatul Alawiyah ini menjadi muara dari semua thariqah. Nah kalau menjadi muara semua thariqah, kenapa di dalam silsilatul masyayikh itu tidak dicatat gitu, tapi silsilatul masyayikhnya justru dari klan mereka, Al-Muhdad, Al-Attas, Al-Idrus, kan begitu. Kemarin kita jelasin dari zikir nafi itsbat ismu zat ini nggak lepas dari Sayyidina Ali sama Abu Bakar. Kalau Anda mengatakan bahwa thariqah Alawiyah thariqah terbaik, sangat keliru kalau hanya dinisbatkan kepada Sayyidina Ali. Harusnya kalau hanya dinisbatkan kepada Sayyidina Ali gak usah pakai zikir ismu zat dong. Abu Bakar ini loh, Abu Bakar orang lain, bukan darah Rasulullah, bukan kerabat Rasulullah, tapi beliau menjadi pemegang sanad ismu zat. Kan ini kan kalau Habibullah mengatakan karena sumbernya langsung dari Sayyidina Ali, kemana kan Abu Bakarnya? Sementara dalam amaliyahnya saya lihat membaca la ilaha illallah 25 kali, membaca zikir ismu zat 25.000 kali. Artinya dua sanad. Berarti kalau dia panatikan hanya kepada Sayyidina Ali tapi menafikan daripada Abu Bakar, apa itu akidah siapa begitu Alawiyin? Akidah Syiah loh bro. Akidah Syiah seperti itu. Seharusnya beliau kan seorang ulama, artinya ketua Jatman. Silakanlah mau menyampaikan intasiru hadhihi thariqatul alawiyah sampai ada kalimat, tapi tolong sampaikan bahwa zikir nafi isbat ismu zat ini nggak lepas dari Sayyidina Ali dengan Abu Bakar. Ini kan ditonjolkannya Sayyidina Ali terus. Mereka itu kan begini Pak, kadang-kadang mereka membenci, tidak, Syiah bukan akidah kami. Sementara Alawiyin itu istilah dzurriyyah Rasul yang dinisbatkan, dipopulerkan oleh orang-orang Syiah. Kan ini kan harusnya ada kejelasan. Dan semenjak itu belum ada juga, artinya Habib Lutfi menjelaskan ulang, belum ada di videonya. Hanya menjelaskan seperti itu. Karena muaranya kepada Sayyidina Ali. Makanya kan kalau seperti itu saya pikir di dalam sanad ini kan ada seperti Qadiriyah. Ini hebatnya nih, Qadiriyah Naksabandiyah, ulama-ulama kita tidak melepas sanad seperti ini. Karena sumbunya kalau zikir la ilaha illallah tetap dari Sayyidina Ali. Tapi kalau zikir ismu zat Allah nggak lepas dari Abu Bakar, walaupun Abu Bakar bukan keluarga. Jadi ini ada pemangkasan.